Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Elsa Rahma. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya ingin memaparkan mengenai kutipan dan daftar pustaka. Nah, video pembelajaran ini merupakan tugas untuk ujian akhir semester 5 mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyimak video pembelajaran ini. Oke, kita akan mempelajari tentang kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kutipan. Nah, pada pembelajaran kutipan ini, kita akan membagi kutipan tersebut menjadi 4 pembelajaran. Yang pertama, pengertian kutipan. Yang kedua, fungsi kutipan. Yang ketiga, manfaat kutipan. Dan yang keempat adalah macam-macam kutipan. Yang pertama, pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Kemudian, menurut Goris Keraf, kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kutipan adalah gagasan, ide, dan pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Kemudian, yang kedua, kita akan mempelajari tentang fungsi kutipan. Ada 2 fungsi. Yang pertama, untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan. Kemudian yang kedua, untuk memberikan penjelasan penambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks, atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat. Yang ketiga, ada manfaat kutipan. Berikut ada manfaat kutipan. Yang pertama, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketiga, mempermudah penilaian penggunaan sumber dana. Yang keempat, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang keenam, meningkatkan estetika penulisan. Yang ketujuh, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Nah, yang keempat, ada macam-macam kutipan. Yang pertama, ada kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pikiran, pendapat, ide, gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Nah, berikut ada ciri-ciri kutipan langsung. Oke, kemudian kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran, ide, gagasan, pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam sebuah karya penulis dengan kalimatnya sendiri. Nah, itu bedanya ya. Kalau misalnya kutipan langsung, pengutip langsung menuliskan pikiran, pendapat orang lain sama persis dengan aslinya. Kalau kutipan tidak langsung, pengutip menyampaikan sebuah kalimat tersebut menggunakan kalimatnya sendiri. Nah, di sini ada ciri-ciri kutipan tidak langsung. Oke, lanjut lagi kepada contoh kutipan. Pada contoh pertama, itu ada contoh kutipan langsung. Yang kedua, ada contoh kutipan tidak langsung. Dari kedua kutipan ini, masih memiliki makna yang sama. Nah, sekarang kita lihat penggunaannya. Yang berbeda hanya cara penggunaan dari kutipannya. Menurut Khotimah 2018, novel sejarah yang digunakan oleh guru sejarah tidak hanya untuk membantu menjelaskan materi pelajaran, tetapi juga untuk memperkaya pengetahuan siswa di luar konteks pembelajaran. Misalnya, saat sesi tanya jawab yang konteksnya meluas, atau
saat setelah pelajaran usai, terdapat siswa yang bertanya terkait keingintahuannya tentang sebuah peristiwa sejarah. Sekarang kita lihat di contoh kutipan tidak langsung. Pada penelitian menurut Khotimah 2018, dengan adanya novel sejarah dapat membantu memperkaya pengetahuan siswa di luar konteks pembelajaran. Nah, kedua kutipan ini intinya sama. Yang membedakan hanya contoh kutipan langsung dengan contoh kutipan tidak langsung. Selanjutnya, istilah footnote. Nah, footnote itu artinya catatan kaki. Nah, catatan kaki merupakan daftar sumber yang ditulis pada bagian bawah setiap lembar akhir bab sebuah karangan ilmiah. Catatan kaki berfungsi menjelaskan mengenai sumber kutipan atau pedoman penyusunan daftar bacaan. Di sini ada 3, IBIT, OBCIT, dan NOCCIT. IBIT itu kependekan dari IBIDEM, yang berarti di tempat yang sama dan belum diselingi dengan kutipan lain. Yang kedua ada OBCIT, singkatan dari Opercitato, artinya dalam karangan yang telah disebut dan diselingi dengan sumber lain. Yang ketiga ada LOCCIT, kependekan dari Loco Citato, artinya di tempat yang telah disebut. LOCCIT digunakan jika kita menunjuk ke halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut. Lanjut ke daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Menurut Haryanta 2007, daftar pustaka yaitu semacam rujukan seorang penulis dalam menyusun karyanya. Kemudian ada menurut Goris Keraf, daftar pustaka didefinisikan sebuah daftar yang berisikan judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang tengah digarap. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa daftar pustaka adalah sebuah daftar yang dijadikan rujukan seorang penulis dalam menyusun sebuah karangan. Kemudian ada fungsi daftar pustaka. Yang pertama, menghargai sumber informasi. Yang kedua, memberi informasi lebih lanjut kepada pembaca. Yang ketiga, menginformasikan kepada pembaca jika penulis karya merupakan hasil kutipan dari berbagai sumber. Penulisan daftar pustaka dapat bersumberkan pada buku, jurnal, karya ilmiah dan sejenisnya, media koran, kamus, wawancara, dokumen resmi, dan internet. Dan berikut contoh penulisan rujukan yang bersumber pada buku. Yang pertama, ini ada nama dari penulis, Nurgiantoro, B, jadi namanya dibalik. Kemudian titik, tahun penerbitan 2001, kemudian titik, ada judul buku penilaian dalam pengajaran bahasa dan sastra, titik. Kemudian di sini ada tempat penerbitan yaitu di Yogyakarta. Kemudian titik 2. Di sini ada nama penerbit BPFE. Kemudian ditutup dengan titik. Oke, kemudian lanjut lagi ada contoh penulisan dari buku terjemahan. Konsepnya masih sama. Yang pertama itu nama penulisnya, kemudian ada tahun, ada judul buku. Nah, yang ditambahkan hanya ini, terjemahan oleh Robeka Ota, titik, Tangerang, titik 2, penerbitan baca. Kemudian ada rujukan dengan pengarangan yang sama. Di sini ada nama Elis, R, titik, tahun 1992. Nah, yang membedakan hanya tahun, judul, tempat, dan nama penerbitnya. Di sini pengarangnya masih sama, jadi dikasih dengan tanda garis ini. Kemudian ada contoh penulisan dari jurnal dan karya ilmiah sejenisnya. Ada jurnal, ada makalah, ada skripsi. Nah, penulisannya pun masih sama. Nah, terlebih dahulu ditulis dengan nama, kemudian tahun, ada judul jurnal, nama jurnal, kemudian ada volume. Di sini volumenya 11.
Kemudian di sini nomor dari jurnal 01.2 ada halaman 19 sampai 29. Kemudian di sini ada makalah. Ada nama penulis, tahun terbit, ada judul makalah, kemudian di sini ada makalah. Kemudian skripsi, nama penulis, ada tahun, kemudian ada judul. Nah, di sini skripsi. Yang tadi membedakan dengan jurnal makalah skripsi, maka setelah judul itu ditulis keterangannya dia entah jurnal atau makalah atau skripsi. Baru setelah itu nama tempat, titik 2. Kemudian ada contoh penulisan dari koran dan majalah. Nama penulisnya pun dibalik, kemudian titik, tahun, nah ini judul koran, banjirnya penggunaan internet, titik, Kompas, nama medianya, mulai ada halaman 60 sampai 61. Nah, formatnya boleh ada halamannya, boleh pula ada di bagian terakhirnya ada tanggal rilisnya atau penerbitannya. Kemudian di sini ada contoh penulisan dari kamus atau ensiklopedia. Nama yang digunakan juga dibalik, kemudian tahun, judul, nama kamusnya atau nama ensiklopedianya. Kemudian di sini ada halaman. Kemudian ada contoh penulisan dari wawancara. Namanya juga dibalik, tahun. Kemudian ada judul wawancara, tempat wawancara, nama kotanya. Berikut ada contoh penulisan dari dokumen resmi. Di sini ada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta, titik, 1994, titik, Peraturan Akademik 1994, titik, Yogyakarta, titik 2, UPPP, IKIP Yogyakarta, titik. Jadi yang pertama itu, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta merupakan nama institusinya. Kemudian 1994 merupakan tahun penerbitan, dan Peraturan Akademik 1994 itu merupakan judul. Kemudian di sini ada Yogyakarta, tempat. Nah, UPP IKIP Yogyakarta ini merupakan nama penerbitnya. Berikutnya ada contoh penulisan dari internet. Di sini ada Riko Budi, namanya dibalik, kemudian titik 2016 tahunnya. Kemudian ada judul Dampak Globalisasi di Indonesia. Kemudian di sini ada link. Nah, tanggal 1 Januari 2015 merupakan tahun publikasi dari artikel tersebut. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.